Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang saya hormati dosen penguji UKIN LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Amri Hedianto, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar nomor induk mahasiswa 25016825585. Pada hari ini, Kamis 4 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SD Negeri 3 Randusari dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Raffi, silakan pimpin doa. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu absensi. Ya, saya akan bacakan absensinya. Absen pertama, Aditya Noval, Ainaya Lintang, Hadir. Astifa Nadira, Hadir. Zakila Talita. Oke, ini lengkap semua ya, hadir semua, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah lengkap semua ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya mohon anak-anakku berdiri semua. Untuk Mbak Prames silakan dipimpin. Marilah kawan-kawanku kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Baik, cukup. Anak-anak silakan duduk kembali. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran, kita biasakan literasi. Literasi yaitu membaca materi yang nanti akan disampaikan pada pagi hari ini. Nah, kebetulan sekali materinya adalah ekosistem. Saya kasih waktu 2 menit untuk literasi. Baik, cukup. Karena sudah 2 menit ya. Pak Guru punya pertanyaan. Setelah anak-anakku membaca tentang materi ekosistem, pertanyaan pertama, hewan apa saja sih yang ada di ekosistem? Ada yang bisa? Apa? Belalang. Apalagi? Ular. Apalagi? Tikus. Apalagi? Elang. Ada lagi? Katak. Apalagi? Ada yang tahu lagi? Tikus. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi untuk ekosistem sawah ya apabila padi tidak ada? Hewan berikutnya bagaimana? Hewan akan punah. Padi sebagai apa? Produsen. Nah, sebagai konsumennya apa padi? Tikus. Jadi apabila padi tidak ada, tikus bisa punah. Sebaliknya, apabila tikus tidak ada, konsumen berikutnya apa? Ular. Ular juga bisa punah. Oke, baik anak-anakku. Untuk agar suasana lebih rileks, lebih santai, mari kita meditasi terlebih dahulu. Ya, baik anak-anakku, badan rileks, tegang di depan, tangan di depan meja. Oke. Mata terpejam.
Tarik napas pelan. Lepas. Rileks. Oke. Cukup anak-anakku? Bagaimana yang dirasakan? Sudah rileks? Sudah santai? Siap belajar? Siap belajar? Baik anak-anakku, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membuat diorama rantai makanan. Nah, nanti ada rantai makanan sawah, ada rantai makanan laut, ada rantai makanan hutan. Nah, di sini saya akan menampilkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Terlihat? Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 ya. Yang pertama, membuat diorama rantai makanan dalam bentuk ekosistem dengan tepat. Yang kedua, mengorganisasikan komponen yang terdapat dalam suatu ekosistem dengan benar. Yang ketiga, mempertahankan pernyataan mengenai diorama rantai makanan dalam ekosistem dalam bentuk presentasi dengan benar. Oke, baik ya. Cukup jelas ya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Jelas? Oke. Baik, untuk sebelumnya untuk kegiatan inti, mari kita ice breaking terlebih dahulu agar suasana lebih semangat lagi. Oke, siap? Siap? Tobo semangat! Semangat! Tobo semangat baru! Luar biasa. Sekali lagi. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anakku, kebetulan sekali sekolah kita, ya, sekolah kita di depan halaman kita ada apa namanya itu? Kita akan mengamati dan menganalisa ekosistem apa saja sih yang ada di sawah. Setuju? Oke, nanti kita amati ekosistem apa saja yang ada di sawah. Dari mulai apa? Produsen, konsumen, 1, 2, dan sampai pengurek. Mari anak-anakku berdiri, kita amati halaman depan halaman sekolah ini. Ayo. Ya. Di sini aja. Oke, baik anak-anakku. Ya, ini adalah apa namanya? Sawah. Di sawah itu ada yang namanya ekosistem atau hewan. Nah, Pak Guru mau tanya. Untuk ekosistem sawah, hewan apa saja sih yang ada di sawah? Ada yang bisa jawab? Belalang. Belalang. Apalagi? Kata, betul. Elang. Oh iya. Yang di atas itu ya. Ada lagi tikus. Apalagi? Kodok. Kodok. Apa? Elang. Elang. Iya. Baik. Jangkrik. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi anak-anakku apabila sawah ini tidak ada? Maka konsumen berikutnya gimana? Hewan akan punah. Maka dari itu anak-anakku mari kita jaga ekosistem yang ada. Oke. Dari pengamatan sudah cukup, kita mari kembali ke kelas kita masing-masing. Ayo pelan-pelan. Oke, baik anak-anakku, tadi sudah mengamati ekosistem sawah ya di depan halaman sekolah kita. Baik, untuk selanjutnya, kemarin kita sudah sepakati kita bentuk kelompok kecil yang dimana beranggotakan 5, ada yang 6, betul? Menjadi 3 kelompok. Untuk kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, per kelompok kita akan membuat yang namanya diorama rantai makanan. Di sini akan saya sampaikan materi-materi
untuk pembuatan diorama rantai makanan. Kelihatan? Nah, pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu. Di dalamnya rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai pengurai atau disebut juga dekomposer. Sedangkan ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Di sini ada pelaku dalam rantai makanan, itu ada produsen, ada konsumen. Nah, kita akan apa yang dimaksud dengan produsen. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya melalui proses fotosintesis. Kalau konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi atau malnutrisi. Terakhir ada pengurai. Pengurai merupakan organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti bangkai hewan, tumbuhan mati, dan kotoran. Nah, di sini ada juga nanti kita akan membuat yang namanya apa? Diorama rantai makanan. Nah, saya akan jelaskan makna dari diorama rantai makanan adalah media pembelajaran yang menggambarkan rantai makanan dengan cara menirukan benda asli, ya, menggunakan benda tiruan. Adapun manfaatnya adalah membuat diorama ini yaitu untuk meningkatkan rasa ingin. Nah, di sini ada contoh rantai makanan ekosistem laut. Ini ada fitoplankton, ya toh. Ada zooplankton, ada dimakan ikan kecil, dimakan ikan sedang, ikan besar, dan terjadi penguraian. Atau ikan besar kalau menikmati akan mengurai. Di sini juga ada contoh lagi rantai makanan di hutan, rantai makanan di sawah yang tadi kita analisa di depan sekolah, betul? Oke, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembuatan diorama rantai makanan, di sini saya akan membagikan LKPD beserta langkah-langkahnya untuk pembuatan diorama rantai makanan. Ya. Silakan dipahami. Saya akan membagikan prasarana untuk membuat atau media untuk membuat diorama rantai makanan. Laut. Pastikan peletakan rantai makanan dengan tepat ya. Dan perhatian untuk anak-anakku, berhati-hati dalam menggunakan cutter dan juga gunting ya, karena itu sangat tajam sekali ya.
Perhatikan langkah-langkahnya. Itu gunting. Ini ada contoh yang Pak Guru buat seperti ini ya anak-anakku. Nanti buat kreasi sendiri per kelompoknya ya. Yang terbaik, yang terbagus. Ini seperti ini ya. Oke. Jelas ya? Paham ya? Oke. Hati-hati ya dalam penggunaan patternnya ya. Hati-hati dalam menggunakan kartu ya. Yuk, selesai. Silakan anak-anakku mempresentasikan apa yang sudah dibuat ya, diorama ekosistem. Ada laut, sawah, dan juga hutan. Baik, sudah selesai semua ya. Untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1 ekosistem sawah. Kelompok apa ini namanya kelompok 1? Kelompok apa? Kelompok Andek. Kami menggunakan kelompok Andek. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anda akan mempresentasikan rantai makanan bawah.
Sebelum itu kami beranggota Adis, Noval, Angel, Freddy, Maida. Nah sebelum itu kami langsung memperkenalkan ya. Baik-baik. Perhatikan. Ini ada Kak dari kelompok Anda. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, untuk dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Itu. Tidak ada. Dikasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Oke. Untuk selanjutnya silakan mempresentasikan dari kelompok 2, namanya kelompok apa? Kelompok Melati. Kasih tepuk tangan kelompok Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita dari kelompok Melati yang berjumlah 6 orang, yaitu Ila, Naya, Nabila, Hafif, Felicia, dan Azhar. Nah, dari kelompok ini akan mempresentasikan rangkaian makanan yang diminta. Yuk, kita mulai. Nah, ini ada Rumput. Rumput adalah produsen. Dan selanjutnya ada Rusa. Rusa adalah konsumen tingkat 1. Rusa dimakan oleh Vietnam Hotel. Sekian presentasi dari kelompok Melati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren! Baik, untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan? Sebentar. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 3. Kelompok apa? Tulip. Kelompok Tulip, silakan maju ke depan. Kelompok 3 akan mempresentasikan ekosistem laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laut biru kecantikan. Cakep. Berpendapat ke pantai. Cakep. Presentasi ekosistem laut dipersembahkan agar semua harus isinya dengan santai. Cakep. Hai semuanya. Hai. Saya perwakilan dari kelompok Tulip yang beranggota Ramen, Yudha, Sabrina, sebagai konsumen tingkat 3. Nah, dan yang terakhir ada Jamur sebagai pemeran atau bisa disebut dekoposer. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Dari kelompok apa ini namanya? Kelompok Melati, silakan pertanyaannya apa? Tiga pelajar itu apa? Apakah fitoplankton itu? Pelajar adalah ikan kecil. Ikan kecil. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 2. Fitoplankton adalah, anak-anak dengarkan ya, fitoplankton adalah organisme mikroskopik yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Ya, fitoplankton juga bisa disebut dengan apa namanya? Produsen. Selanjutnya ada apa namanya? Yang kedua, produsen kedua namanya apa? Fitoplankton atau sebagai konsumen tingkat 1. Luar biasa presentasi dari kelompok 3. Oke, dikasih apa? Keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Oke, baik anak-anakku, kita akan yel-yel dulu kelas 5 ya. Kalau Pak Guru bilang kelas 5, oke, luar biasa gitu ya. Kelas 5. Kurang kompak, sekali lagi. Kelas 5.
Baik anak-anakku, karena tadi presentasinya sudah cukup baik, cukup bagus, dari saya akan memberikan reward atau hadiah untuk setiap kelompok yang sudah berani maju. Oke, tadi dari kelompok 1 dapat reward. Tadi yang maju siapa? 2 orang. Ini reward dari kelompok 1. Kelompok 2. Tadi yang maju 2 orang dapat reward. Terima kasih. Oke. Kelompok 3 luar biasa tadi. Yang maju 2 orang dapat reward. Baiklah untuk kita semuanya. Luar biasa ini. Semangatnya sangat-sangat luar biasa. Dari presentasi yang tadi disampaikan, ya, ada ekosistem laut, ada ekosistem apa? Sawah, dan juga ada ekosistem hutan. Luar biasa sekali ya, sangat semangat. Jadi dengan diorama rantai makanan yang anak-anak bikin itu memudahkan kita untuk apa? Memahami, ya, memudahkan kita untuk memahami. Oh, caranya dengan menggunakan diorama rantai makanan kita dapat memahami, ya, dengan benar. Karena apa? Kita mempraktekkan langsung. Ini ada contoh-contohnya karya anak-anak ini. Di sini karya dari kelas 6 ya. Ada kelas 5, rantai makanan ekosistem sawah. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Dan selanjutnya ini rantai makanan ekosistem hutan kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Oke, baik, cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, anak-anakku, kita menyimpulkan bahwasanya materi dengan menggunakan metode diorama rantai makanan kita dapat memahami, dapat menganalisa ekosistem apa saja pada rantai makanan. Maka dari itu, kesimpulannya, diorama itu adalah apa? Miniatur 3 dimensi yang menggambarkan peristiwa atau lingkungan. Yaitu diorama rantai makanan digunakan untuk apa? Menunjukkan hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem secara visual, dan juga membantu memahami alur energi dan peran serta makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Maka dari itu penting menjaga ekosistem, ya, penting sekali menjaga keseimbangan rantai makanan agar tidak terjadi kepunahan. Kerusakan ekosistem dapat berdampak besar bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia juga. Betul tidak? Betul. Jadi anak-anakku, kita merefleksi apa yang sudah kita kerjakan atau yang kita sudah pelajari melalui pembuatan diorama rantai makanan dan ekosistem, bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam lingkungannya. Bagaimana energi mengalir produsen ke konsumen satu. Secara keseluruhan kegiatan ini sangat bermanfaat. Karena apa? Kita dapat memahami dan merasakan langsung secara visual, dan kita juga bisa mudah untuk menghafal dengan praktek menggunakan diorama rantai makanan. Sebagai tidak lanjut, anak-anakku, untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab 3, yaitu kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Oke anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Siap? Siap? Lebih energi, kita berdiri. Kita berdiri. Ya, lagunya Kali Serayu. Ya, Pak Guru yang menghitung 1, 2, 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, cukup luar biasa. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Semangat aja. Masih semangat ya. Sekali lagi kita kasih ya dulu. Kelas 5. Oke. Baik anak-anakku, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita
berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin berdoa. Di tempat duduk yang berdoa Tuhan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, pembelajaran hari ini cukup. Silakan berteman-teman ya. Baik anak-anakku, terima kasih. Saya doakan semoga anak-anakku sukses dan terkabul seluruh cita-citanya. Baik, silakan berteman-teman.